Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sahabat Quran ya dimanapun kalian berada. Di pembahasan kemarin kita telah membahas tentang babun najasah wa izalatiha. Dan kali ini kita juga akan membahas tentang tata cara menghilangkan najis ya. Jadi masih satu bab dari pembahasan yang kemarin. Bismillah, sebelum kita mulai kajiannya, kita terlebih dahulu seperti biasa membacakan suratul Fatihah yang dihadiahkan kepada musannif kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karya Imam Baratul Al-Hadramiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal ini kurang lebih kita akan membicarakan terkait sesuatu yang terkena najis dan tata cara menghilangkan najis tersebut. Jadi, najis nanti ada 3. Jadi seperti yang kita ketahui itu ada 3, najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis yang paling tinggi. Dan cara penghilangannya pun juga berbeda, yakni najis mughalladhah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun idza tanajjasa syai'un bi mulaqatin qalbi aw fatihi marutubah. Ya. Penjelasan najis kemarin sudah saya jelaskan apa itu najis. Di pertemuan kemarin insyaallah sudah saya bahas tentang definisi najis itu seperti apa. Nah, ini kita akan membahas tentang terkait pembagian najis. Idza tanajjasa syai'un bi mulaqati qalbin aw far'ihi ma'ar rutubah. Jadi ketika sesuatu itu bersentuhan dengan sesuatu yang najis, yang mana perantaranya, konduktornya ini adalah rutubah. Rutubah di sini adalah sesuatu yang basah. Intinya sesuatu yang basah. Yang mana najisnya tadi dari kalbun, dari anjing ya. Ini masih membicarakan terkait najis mughalladhah. Idza tanajjasa syai'un, ketika sesuatu ini menjadi najis, bimulaqati qalbin, sebabnya adalah terkena anjing au far'ihi atau anaknya anjing, ma'rutubah bersertaan dengan sesuatu yang sifatnya najis, sesuatu yang sifatnya adalah rutubah itu basah, alat konduktornya ini rutubah. Jadi misalkan contohnya ya, ada anjing ini dalam keadaan basah, entah habis mandi ataupun kehujanan ataupun yang lain, pokoknya basah. Nah, ketika kita menyentuhnya ataupun mungkin pakaian kita yang tersentuh ataupun apapun itu, maka sesuatu yang asalnya itu suci akan menjadi najis. Diperhatikan. Jadi alat konduktornya ini adalah rutubah, sifat yang mana adalah sifatnya basah. Ketika anjing tadi tidak ada basah di tubuhnya, maka di sana tidak dihukumi najis, artinya masih tetap suci. Jadi yang mendasari adanya najis atau tidaknya itu sebenarnya adalah rutubahnya ini. Anjingnya juga yang mendasari najisnya, cuman alat konduktornya ini diperantarai oleh rutubah dengan sifat yang basah. Entah itu tadi dari hujan ataupun air hujan ataupun entah air apa, pokoknya anjingnya itu dalam keadaan yang basah seperti itu. Kemudian juga kalbun au far'ihi, walaupun anaknya ini juga dikategorikan sebagai najis ya. Tetap najis mughalladhah walaupun anaknya.
tetap dikategorikan najis mughalladhah. Jadi tidak ada perbedaan. Kemarin kita sudah membahas tentang wa ma tawallata min ahadima juga. Peranakan dari anak anjing atau babi dan seperti itu juga dihukumi najis. Jadi sama-sama najisnya. Rutuba kusila sab'an. Kata caranya menghilangkan najisnya ini dengan kusila sab'an. Dibasuh 7 kali. Ya. Tata cara menghilangkan najis mughalladhah itu menghilangkannya dengan air 7 kali. Iqda'una biturab, yang mana salah satunya ini menggunakan debu. Wal afdalu fil ula. Yang paling utama penggunaan debunya tadi atau sesuatu yang air yang dicampur dengan debu tadi itu di permulaannya. Di permulaan sebelum kita membasuh 7 kali, kita terlebih dahulu membasuh air yang mana dicampur dengan debu, kemudian kita basuh terhadap sesuatu yang najis mughalladhah tadi. Ainul najasa yang ditempati najis mughalladhah tadi. Kemudian untuk selanjutnya 7 kalinya itu bisa menggunakan air biasa seperti itu. Kemudian lagi ada keterangan bahwasanya hal ini merupakan bentuk dan anjuran dari Rasulullah. At-tuhuru ina ahadukum idza ghuliba fi al-qalbu ayyaghsala saqamaratain ihdahunna bidhah. Wa fi riwayatin awwaluhunna. Jadi memang ada pendapat yang mengatakan bahwasanya yang utama itu di permulaannya. Jadi hadis Nabi sudah jelas ya. Nabi di sini menganjurkan ketika di sana terdapat najis mughalladhah, tuhuru ina ahadakum idza ghuliba fi al-qalbu, ketika memang wadah itu tersentuh dengan sesuatu yang sifatnya najis mughalladhah, najisnya seperti anjing, ayat salah saqamaratain, maka dibasuh 7 kali. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah wa inna ma yutabaru as-saqu ba'da zawal aini. Jadi yang patut diperhatikan cara penghilangan tadi, cara menghilangkan najisnya tadi setelah zawalul ain. Jadi perhitungannya ini dilihat setelah ainun najasahnya ini tidak ada. Jadi misalnya baju saya ini terkena najis mughalladhah. Ainun najasahnya ini harus hilang dulu. Ainun najasahnya atau sesuatu yang mana memang najisnya di situ. Ainun itu memang benda yang terkena najisnya. Seperti di sini ya, misalkan. Lah ini harus misalkan ada terkena liurnya, misalkan terkena liurnya ini harus dihilangkan terlebih dahulu. Habis hilang, ainun najasahnya hilang, air liurnya ini sudah hilang. Lah maka perhitungan 7 kali basuhan tadi baru dihitung. Jadi menghilangkan, misalkan yang pertama tadi untuk menghilangkan airnya, yang kedua ini untuk menghilangkan saku ba'da zawal, ini menghilangkan najisnya. Jadi seperti itu. Jadi airnya harus hilang dulu baru dihitung 1 sampai 7 itu dihitung setelah ainun najasahnya sudah hilang, seperti itu ya. Jadi perhitungannya setelah ainun najasah itu benar-benar hilang dulu, baru perhitungan 7 kali, pembasuhan 7 kali itu baru berlaku. Ini seperti itu. Walaupun misalkan 7 kali tetapi nggak hilang-hilang, 7 kali lebih nggak hilang-hilang, ini gimana? Padahal anjurannya adalah 7 kali, tata caranya adalah 7 kali. Tetap wa in ta'addadal wulu au kanat ma'hu najasa akhir. Jadi misalkan memang ada najisnya, yang mana najisnya itu tetap, atau mungkin ta'addar, sulit kita menghilangkan najisnya, ini sulit. Jadi walaupun berapapun dibasuh ini nggak apa-apa. Jadi
pokok penting 7 kali itu adalah masa perhitungan secara nadornya atau secara keumumannya 7 kali. Itu bisa hilang itu dengan 7 kali basuhan. Najisnya itu hilang dengan 7 kali basuhan. Andai kata najisnya itu tidak bisa hilang ya, tetap walaupun 7 kali nggak bisa hilang, maka diteruskan nggak apa-apa sampai benar-benar hilang. Asalnya sampai benar-benar hilang, asal najisnya sampai benar-benar hilang. Misalkan nggak nemu misalkan kita sulit menemukan air untuk menghilangkan najis mughalladah, ya nggak apa-apa, walaupun sufi ma'in kasirin, kita mencelupkan di air yang sifatnya ini airnya banyak, misalkan seperti sungai kan biasanya malah bercampur dengan debu, kita nggak usah repot-repot nyampur debu lagi ya. Walaupun sufi ma'in kasirin ma'a takhriki sab'an itu juga sudah mencukupi. Jadi kita celupkan di sungai yang sungainya ini besar sekali, misalkan lebih dari lebih dari 2 kola ya. Jelas kalau sungai itu lebih 2 kola, berbeda seperti got-got yang sifatnya kecil, beda lagi. Jadi mencelupkannya fi ma'in kasir, di dalam air yang sifatnya ini adalah banyak. Ma'atahrik, kita celupkan berserta dengan kita gerak-gerakkan. Misalkan bajunya kita celupkan dan kita gerak-gerakkan. Sab'a harokatin itu mencukupi. Jadi nggak usah kita basuh, tapi cukup kita celupkan saja, kita tahrikkan, kita gerakkan, ini mencukupi. Wal khinziru kal kalbi, hukumnya khinzir ini sama dengan hukumnya babi, ini sama dengan hukumnya anjing. Jadi penyamaan hukumnya ini disamakan. Artinya najis yang di dalam khinzir, yang di dalam babi ini juga najis, sifatnya najis mughalladah. Tata caranya pun menghilangkannya pun sama dengan najis mughalladah. Kenapa sih kok indahuna biturab? Kan di sini memakai kata-kata indahuna biturab. Kenapa memakai turab, memakai debu? Padahal alat yang lain misalkan sabun kan ada. Kenapa kok harus indahuna biturab? Makanya setelah saya baca-baca di dalam kitab syarahnya Bulughul Maram, di sana jelaskan bahwasanya mimbatil mikrobat. Jadi mikrobat yang mana misalkan ya, air liurnya anjing itu kan banyak bakteri-bakteri yang sifatnya mikroba yang tidak bisa kita lihat. Nah, bakteri-bakteri tersebut itu bisa hilang ketika bersentuhan dengan debu, ketika bertemu dengan debu. Makanya zaman Nabi sebelum zaman teknologi dan zaman berkembang saat ini, Nabi sudah membuktikan bahwasanya debu itu bisa menghilangkan mikrobat tadi, menghilangkan bakteri-bakteri tadi. Dan menurut ilmuwan zaman sekarang itu bisa dibuktikan secara ilmiah seperti itu. Seperti itu. Itu dalam kitab syarahnya Bulughul Maram. Wal khinziru kal kalbi wa ma tanajjasa bi bauli sabin lam yat'am ghairal laban yundahu wa ma tanajjasa bi bauli sabin. Dan sesuatu ini najisnya najis mukhaffaf. Najis mukhaffaf itu cukup di hatta yaumul mahmud, cukup barisil mak, cukup diciprati dengan air itu cukup najis mukhaffaf. Wa ma tanajjasa bi bauli sabin, itu saya terangkan najis mukhaffaf itu apa. Najis mukhaffaf itu adalah najis yang ringan ya, sifatnya ringan. Dan ringan di sini adalah seperti bauli sopi. Bauli sopi itu kencingnya anak kecil laki-laki. Sopi ibaratnya menggunakan kata sopi, bukan sopian, bukan anak perempuan, tapi anak laki-laki, bayi laki-laki, bukan bayi perempuan, karena beda, sudah beda. Yang diibaratnya adalah bayi laki-laki. Bauli sopi di sini lam yat'am ghairal laban, yang belum makan apapun, sama sekali belum makan apapun. Artinya
masih masih meminum asi ibunya sendiri, belum makan apa-apa. Au ghairahu, di dalam kitab ini hanya jelaskan bahwasanya au ghairahu li tahnik au li tadawi au li tabarruk. Jadi walaupun li tahnik, misalkan anak kecil itu ada yang sifatnya ditahnik. Tahnik itu dikunyahkan oleh ibunya kurma kemudian diberikan ke anaknya, itu namanya tahnik. Ataupun memakan yang lain yang sifatnya untuk obat. Nah, anak kecil tadi tidak makan sekalipun, tadi tidak tahnik dan tidak untuk ditadawi dan tabarruk, nggak ada sama sekali ini unsur ini. Maka ketika tidak makan apapun, memang dia makan makan ASI saja, minum ASI saja, belum makan apa-apa, hanya meminum ASI saja. Nah, najisnya ini namanya najis mukhafafah. Cara menghilangkannya itu dengan yundoh. Yundoh itu di sini keterangannya ayat harbin bin nadhi ay barisil ma alaihi hatta ya'umul mahal wa yaghlibu alaihi bila sailan ba'da izalatul ain najasa wa zawalul awsafiha. Jadi tata cara menghilangkan najisnya setelah ainun najasahnya ini hilang, misalkan ya dibiarkan najisnya ini dibiarkan sampai sudah tidak kita lihat lagi, ainun najasahnya sudah hilang, misalkan ainun najasahnya sudah hilang, maka kita cukup untuk barisilma, cukup menyemprotkan banyu. Biasanya bisa dengan tangan dicelupkan ke air, kemudian tempat najis tadi, misalkan di sini ada najisnya, ainun najasahnya, bekas asarnya tadi, najis tadi cukup disemproti dengan atau diciprati dengan air. Tata cara menghilangkannya seperti itu. Dengan catatan anak kecil tadi belum makan apapun sama sekali, belum makan apapun, walaupun ditahnik, au ditadawi, au ditabarruk, jadi tidak makan apapun. Jadi cara menghilangkannya cukup dengan dibarisil mak saja cukup. Bila sailan pada izalatul air. Jadi tanpa mengalirkan air pada izalatul ainun najasa, setelah hilangnya ainun najasa tersebut. Jadi sampai kering, kemudian hanya tersisa hukumnya najis saja, itu cukup disemproti dengan air, dibasahi dengan air, tidak perlu disiram ataupun dibasuh, nggak usah, cukup diciprati saja, itu sudah cukup. Makanya namanya najisnya najis mukhafafah. Wa ma tanajjasa bi ghairi dzalik wajabat izalatu anhi wa ta'muhu wa ta'mihi wa launihi wa rihihi. Wa ma tanajjasa, dan sesuatu najasa yang menjadi najis bi ghairi dzalika, selain dua perkara itu, maksudnya selain najis mughalladh dan najis mukhafafah ya. Di sini wajabat izalatu ain najas, maka wajib kita menghilangkan ainun najasa. Ainun najasa ya benda najis itu tadi, yang terlihat memang betul-betul najisnya tadi, itu harus hilang, wajib kita hilangkan. Ainun najasah kita hilangkan, wa ta'muhu, rasanya kita hilangkan, walau nihi wa ta'mihi walau nihi, izalatun ya masih ataf, izalatu ainihi wa ta'mihi walau nihi warihi. Jadi bau, rasa, warna ainun najasahnya harus hilang. Bau, rasa, warna dan ainun najasah ini hilang. Di 4 yang wajib kita hilangkan. Kemudian juga kan kita ketahui bahwasanya syariat Nabi Muhammad itu adalah syariat yang paling disempurnakan oleh Allah. Makanya seperti umat-umat yang dahulu, ketika mereka bersentuhan dengan sesuatu yang najis, seperti umatnya Nabi Isa itu kalau nggak salah cara menghilangkan najisnya dipotong bajunya,
Bisa kita bayangkan cara menghilangkan najisnya dengan dipotong. Kita masih enak, kita beli baju baru yang bajunya itu harganya mahal sekali, berani nggak kita potong? Kan nggak berani, masih mikir-mikir ya kalau terkena dengan sesuatu yang najis. Jadi umat zaman dahulu itu seperti itu. Makanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad ini harusnya lebih bersyukur ya. Termasuk dalam bidang fikih pun kita sudah disempurnakan oleh Allah. Syariatnya Nabi Muhammad SAW. Wala yadurru baqa'u launi aurihin angsura zawaduhu. Wala yadurru baqa'u laun. Bukan maka. Wala yadurru, dan tidak menjadi bahaya atau mungkin alasan baqa'u launi aurihin, tetapnya warna aurihin ataupun baunya angsura zawaduhu, yang mana ketika kita hilangkan ini sulit, jadi pengecualian. Kan tadi yang pertama wajabat izalatu ain wa ta'mi wa launihi wa rihihi. Empat ini kan harus kita bersihkan. Ketika asura zawal, ketika empatnya tadi dari bau, rasa, warna ataupun ainun najasa ini sulit kita hilangkan, maka cukup wala yadurru baqa'u launi aurihin, maka walaupun hanya tersisa di situ ketika sulit ya, ketika sulit hanya tetap warnanya ataupun baunya ini tetap ada, bau dan warnanya ini tetap ada, itu tidak apa-apa, artinya tidak najis. Jadi yang wajib dihilangkan adalah izalatu ain, ainnya harus benar-benar hilang dulu. Izalatu ain najasah hilang dulu, rasanya juga hilang dulu. Nah, kalau sudah ta'adzur, di sini adalah menghilangkan menghilangkan baunya dan menghilangkan warnanya ini sulit, maka dicukupkan. Misalkan ya, ketika memang ada darah yang sifatnya darah itu sulit hilangnya, jadi warnanya pun nggak bisa hilang, yang menempel di saking lamanya, saking kita sampai diamkan terlalu lama dan kita keringkan, nggak sempat kita bersihkan, nggak sempat kita sucikan, itu kadang membekas, darahnya itu membekas, warna darahnya itu membekas, dan ini tidak apa-apa ketika memang benar-benar sulit menghilangkannya. Oleh itu baqa'u launi aurihin asla zabalu, memang seperti itu, jadi nggak apa-apa. Wa yadurru baqa'u ma au ta'mi wahdah. Jadi keterangan di sini juga bisa ketika kita menghilangkannya ini dengan perantara yang lainnya. Misalkan baunya ini tidak dapat hilang, atau rasanya tidak dapat hilang, kita wajib menghilangkannya dengan sabun. Dengan sabun kita juga perlu, jadi sabun itu juga diperlukan. Wadari karena itu jadi tidak murni kita menggunakan air saja, menggunakan sabun itu juga bisa dibuat untuk menghilangkan najis, terutama tokmunnya tadi, rasanya tadi, atau launnya, atau rihnya, atau baunya ini masih menempel kuat ya. Misalkan ada kotorannya ini sudah hilang, tapi baunya ini masih tetap. Nah, kita wajib menggunakan sabun. Wajib nahwu sabun, dalam kitab minhajnya disebutkan seperti itu. Wa illam yakun najasan kafa jazaul ma alaihi. Kemudian wa istaratu urudul ma'i al-qalil.
Wa ghusalatul qalilah tahiratun illam taghayyar waqt tahura al mahal. Wa yadullu waqa'uhuma aw ta'ni wahdahu wa illam yakul linajasa ainun. Jadi ada tambahan lagi, ketika tetapnya laun dan rih tadi, tetapnya warna dan juga tetapnya baunya, ini juga menjadi bahaya. Artinya kita wajib menggunakan sabun ya tadi, wahdah. Wa ilam yakun linajasatun, walaupun najasah ainnya ini sudah tidak ada, tapi tetap ada rihnya, tetap ada baunya, ya, kita tadi perlu menggunakan sabun. Kafa jasa al-ma'ali, kafa jaryul ma'ali, maka kita cukup hanya jaryul ma' ataupun membasuhnya dengan air. Waistaratu wurudul ma'il qalil, dan disyaratkan airnya ini air yang sedikit. Ghusalatul qalilah tahiratun, dan membasuh yang sedikit itu menjadi suci. Tahira illam yataghayyar ketika tidak berubah waqad tuhura al mahal. Jadi walaupun kita tata caranya menghilangkan najisnya ini dengan air yang sedikit, itu tidak apa-apa. Maksudnya enggak dua kola ya, misalkan kita kita salurkan untuk najis yang sifatnya sedikit tapi mutawasito, kita gunakan air 1 jeding misalkan, enggak perlu seperti itu. Cukup kita jaryul ma saja. Kita misalkan ada najisnya, kita cukup jaryul ma ataupun menghilangkannya dengan mengalirkan airnya saja, dengan misalkan dengan mengalirkannya dengan alat, misalkan seperti cebok, kita alirkan dengan cebok, itu tidak apa-apa. Dengan airnya sedikit itu tidak apa-apa. Dan itu juga menjadi suci nanti. Wal ghusalatul qalilatu tahiratun illam yataghayyar waqad tahura mahal. Dengan catatan illam yataghayyar, jadi air yang dalam sailul ma tadi, jaril ma tadi, yang dialirkan air tadi tidak berubah, illam yataghayyar waqad tahura al mahal, maka bisa kita pastikan ketika kita sudah mengalirkan air, ainun najasah, baunya ini sudah hilang, maka tahura al mahal, maka tempatnya pun kita bisa hukumi sebagai tempat yang suci kembali. Seperti itu. Jadi banyak sekali yang kita pelajari. Jadi sebagai catatan ya, memang izalatun najasah ini baru ada, mungkin baru ada di zamannya ataupun umatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau kita melihat sejarah seperti itu. Jadi kalau dulu misalkan ada umat yang ingin bertaubat pun, itu kan disuruh untuk saling membunuh satu sama lain, itu ada. Kemudian lagi dalam bab najasah, menghilangkan najisnya itu dengan memotong bajunya yang terkena najis. Kita masih alhamdulillah berada di umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena memang syariatnya yang dibawa oleh Nabi ini benar-benar syariat yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh umatnya, rahmat bagi semua umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita pun perlu bersyukur dan menjalankan perintah ini, seperti tadi tata caranya, apapun itu bentuk ubudiyahnya, itu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Baik, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang babut tayamum. Jadi tentang babut tayamum. Kita sudah membahas kemarin terkait wudu ya. Kali ini kita akan membahas tentang babut tayamum. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang babut tayamum, tata cara tayamum. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dari saya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.